Masih ingat itu Fir'aun? Kurang apa itu Fir'aun hebatnya? Sampai sekarang masih dikenang. Manusia paling tinggi elektabilitasnya sedunia Fir'aun. Hebatnya itu Fir'aun, biar tukang sisirnya anaknya ada, tukang handuknya anaknya kalau mandi ada. Lain lagi yang bawa, seperti pejabat sekarang, lain tuh bawa HP nah. Iya toh? Bikin pidato, bukan itu dia bikin, dibikinkan. Masih salah baca tuh itu. Itu pejabat. Handphonenya lain yang bawa, dibukakan mobilnya. Coba itu, gaya-gaya Fir'aun itu. Nah, sudah itu, dia takabur, sombong. Akhirnya Allah laknat itu Fir'aun. Usia 40 tahun mesti kita syukuri. Caranya mensyukuri, kalau kita Islam, satu, memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi jangan sekedar diucapkan tanpa terkesan di hati. Kenapa ada orang rajin zikir tapi rajin juga gosip? Rajin zikir tapi juga tetap kasar ngomongnya. Kenapa? Lisannya, zikirnya tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Terlalu cepat dan tidak ditahu apa Nabi bilang. Lihat begitu imam di masjid, sama-sama mulai, sama-sama subhanallah, sama-sama 33. Saya baru 11, dia sampai nih. Kan bilang saja sunnah. Apa artinya itu sunnah? Seperti orang makan pisang goreng panas. Jangan ketawa, saya serius ini. Jadi adinda Wira, syukur itu ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Supaya berkesan, ucapkan dengan pasti, lalu lengkapi dengan mengusap dada. Coba lakukan hari ini. Pasti itu ada kesannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itawa 40 tahun nih perusahaan tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti berkesan. Segala puji hanya bagi Allah. Kalau orang selalu mengucapkan hamdalah, itu dua efeknya. Satu, menghilangkan kesombongan. Berhasil kau kejar target, kau target 1000 unit 1 bulan, tercapai, kau tidak akan takabur, tapi kau kembalikan kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah. Biar kau jago pemasaran, kalau Allah tidak kasih kau tidak jalan. Biar kau hebat segala promosi, kalau Allah tidak kasih kau tidak jalan. Rezeki itu tuan-tuan bukan karena ilmu, tapi karena were nalekku pun Allah Ta'ala. Pemberian Allah itu rezeki. Lihat itu ada perusahaan, sama harga mobil dia jual, sama warnanya, sama teknik promosinya. Ada yang gulung tikar, ada yang lancar. Jangan jual mobil, jual jagung. Pulang kak pergi Pindrang, ada itu penjual jagung di Baru tuh. Biasa aku bilang sama sopirku, singgah kok nomor 7, di nomor 9 singgah. Mau mundur, saya bilang jangan kok, rezekinya nih tadi. Rezeki tidak akan tertukar. Maka orang yang beriman, dia tidak berkata ini kerjaku, ini kehebatanku, ini hebatku, ini saya doktor. Tidak, dia akan berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Dan adindaku Wira, ingat deh, ini pekan baik-baik. Kesombongan sumber segala kehancuran. Masih ingat itu Fir'aun? Kurang apa itu Fir'aun hebatnya? Sampai sekarang masih dikenang. Manusia paling tinggi elektabilitasnya sedunia Fir'aun. Hebatnya itu Fir'aun, biar tukang sisirnya anaknya ada, tukang handuknya anaknya kalau mandi ada. Lain lagi yang bawa, seperti pejabat sekarang, lain tuh bawa HP nah. Iya toh? Bikin pidato, bukan itu dia bikin, dibikinkan. Masih salah baca tuh itu. Itu pejabat. Handphonenya lain yang bawa, dibukakan mobilnya. Coba itu, gaya-gaya Fir'aun itu. Nah, sudah itu, dia takabur, sombong. Akhirnya Allah laknat itu Fir'aun. Apa laknat Allah? Satu, ditulis dalam Quran, Fir'aun haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50 deh, Wira. Masih ada harapan masuk surga, juga terbuka peluang masuk neraka. Kalau Fir'aun tidak ada harapan masuk surga, ditulis tidak boleh masuk surga.
Yang kedua, Allah laknat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun anggota Kallak Group mau dikasih nama Fir'aun. Padahal terkenal itu Fir'aun kaya. Jangankan kasih nama Fir'aun, dituduh saya, Fir'aun nih, majaluk kok bos. Iya toh? Itu laknat Allah. Maka jangan contoh kesombongan Fir'aun. Apa penyebabnya? Sombong. Dengar ini baik-baik, karena ini Wira saya lihat potensi jadi orang hebat. Insya Allah. Satu, penyebabnya orang sombong itu dek, satu, bertambahnya ilmu. Saya bisik-bisik tadi yang samping saya, dari mana ini, alumni mana? Ternyata dari ITB. Enggak gampang itu masuk ITB bos. Cerdas. Jangan sombong dengan kecerdasan. Kenapa? Allah marah, nah cabut ilmu. Bagaimana caranya? Nah kasih pikun kok. Ada orang pikun Pak Halim, seperti momi pensiun mengajar, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar ku cium kak. Ini momi 2 minggu ndak pernah kok ku cium. Dalam hatinya suaminya, astagfirullah, berarti siapa cium selama ini? Ternyata pembantu dan cium Pak. Coba, kalau Allah marah, ndak bisa kau bedakan mana pembantu, mana istri. Jangan juga bapak modus kali ini, sampai tahu bapak praktik besok, kukira mama muna. Coba, wa ma utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Dek wale ko pak disengah kecuali cek dek. Dua, penyebab sombong. Apa? Kaya. Adinda Wira punya potensi untuk itu. Apa? Kallak Group. Bukan orang Sulawesi kalau ndak kenal itu Pak, Kallak Group. Kaya. Oke, ndak kena ku bencana, tidak ada tsunami, tidak ada gempa, masih selamat kekayaanmu. Allah kasih kau satu penyakit. Banyak uangmu, tapi begitu cek lab, nah bilang apa dokter? Pak, jangkit makan nasi di. Apa mi? Uang 7 miliar dilarang makan nasi. Apa? Apalagi dok? Jangkit makan minyak yang bergoreng-goreng ah. Apalagi dia bilang jangkit makan garam, jangkit juga makan lombok. Apalagi dia bilang jangkit makan daging. Apa aja paling bisa dia makan? Dia bilang ubi rebus. Cilaka gana. Itu 7 miliar uang udah ada bisa kau makan. Mau keluar, dia bilang dokter tunggu dulu, jangkit dulu keluar. Apalagi anu Haji, selama kita aktif ini 40 tahun tidak pernah kita kena sinar matahari. Itu mi potensi kulit terusak. Mulai besok Piki berjemur di, mulai jam 7 berjemur ki, kira-kira 1 jam lah. Jangan ki pakai baju, pakai ki celana pendek, jangan ki pakai sandal di. Keliling itu kodon di kerebosi, ndak pakai baju, ndak pakai sandal, celana pendek. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong dengan hartamu, Allah marah. Oke lah, ndak kena kau penyakit, ndak kena tsunami, tapi Allah marah, pulang, selesai, ndak bisa aku bayar itu nyawa, ndak bisa Pak. Maka jangan takabur dengan kekayaanmu. Yang ketiga, kalau bersyukur, penyebab datangnya sombong, apa itu? Yang ketiga, setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya kekayaan, bertambahnya kekuasaan. Adinda Wira punya potensi. Kenapa? Baru 3 bulan jadi dirut nih. Nggak perlu diseleksi. Dia toh apa ya? Nggak perlu, langsung saja dibikinkan video. Jangan mau kecemburu yang lain, bapak natawa punya. Iya. Tapi jabatan jangan membuatmu sombong. Kenapa? Ada batasnya. Di ruang ini ada batasnya. Kapan? Itu Pak Halim Kallak 3 bulan yang lalu masih dirut, sekarang Wira lagi. Secara hukum negara Pak Halim Kallak bukan dirut, meskipun bapak owner, tapi yang tanda tangan pensiun maki. Ya. Bupati mau kau sombong, 5 tahun jago. Iya toh, apa kita mau sombongkan? Kapolda mau kau sombong, bupati, gubernur 10 tahun paling lama. Iya toh, apa yang kau sombongkan dengan jabatanmu? Yang keempat, penyebab datangnya sombong, apa itu? Bertambahnya popularitas. Langsung populerku itu Wira. Kenapa? Dirut Natawa
langsung populer. Maka popularitas jangan sombong. Di tempat ini tidak ada kalah populer, Kak. Ya. Ustaz mau kau sombong, kau bisa jadi penceramah karena ada penontonmu. Ada yang nonton kamu. Bagaimanapun hebatnya saya ceramah, tidak ada penonton. 2 jam saya di sini berapi-api, tidak ada penonton, Pak. Lewat Pak Halim, lama misaki itu, Ustaz. Iya, tahu apa yang kau mau sombongkan? Maka kalau kau bersyukur, alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang kita miliki ini milik Allah. Dan puncaknya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Adinda Wira selalu ajak kepada karyawan, adik-adikku, saudara-saudara, abang-abang, bapak-bapak, kakak-kakak, ayo selalu bersyukur kepada Allah. Ayo selalu bersyukur. Jadi resepnya itu tambah rezeki, syukur. Siapa bilang? Tuhan. Kau bersyukur, ku tambah. Coba, kau kufur, inna azabi lazadid, lau canlaku. Jadi kalau mau sukses ini urusanmu di MRM. Syukur saja. Tapi syukur itu tidak sekedar mengucapkan itu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kerja kok. Kenapa kau harus kerja? Ya kau hidup di perusahaan ini. Maka supaya hidup tetap ini 40 tahun, supaya dia lebih bagus, kerja. Allah tidak senang kau cuma tinggal di musallanya ini kelak. Tower. Ya Allah bukakan rezeki kami. Ya Allah tambahkan penjualan kami. Murahkan rezeki kami. Baru tinggal kau terus 24 jam di situ. Memang ini film karton. Langsung datang uang dari langit-langit. Hoax itu. Tapi gimana? Piko pemasaran. Masuk kau ke warung kopi. Ngomong kau yang baik. Pemasaran itu kuncinya ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Tidak ada orang mulia kalau dia kasar, dan tidak ada orang hina kalau dia lembut bicaranya. Berpromosi baik. Dan ketika berbicara, jangan tidak masuk akal itu yang kamu bicara. Jelaskan sisi negatifnya biar orang menimbang. Saya itu biasa kalau ada datang orang pemasar di kantor saya, Pak Halim. Ini Ustaz, ruko tak bisa jadi jaminan, ambil ki kredit supaya enak lagi kerja ini ada semangat bekerja. Kubiarkan saja bicara. Saya bilang, oh sudah mi dek, sudah. Ada yang kau lupa dek, kau tidak jelaskan apa kekurangannya nanti. Kau tidak jelaskan bagaimana kalau itu mobil yang saya beli tiba-tiba kempes bannya. Karena sekarang kempes bannya tidak ada mi ban cadangan. Kalau mobil yang mutakhir sekarang kan, kau tidak jelaskan bagaimana kalau saya tidak bisa bayar cicilannya. Semua yang indah-indah semua kau cerita. Cerita kau juga sisi negatifnya biar orang berpikir. Kira kalau mau jago pemanasaran, saya magister di bidang S2 ku public relation. Belajar soal itu. Bukan tom kaleng-kaleng ini Pak Halim. Sombong tidak, supaya tidak dipandang enteng. Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bekerja. Supaya bekerja dengan baik, mesti diisi ini otak. Prosesornya kita ini bekerja, andai komputer di sini ini, di otak. Tidak mungkin kau bisa bekerja dengan baik kalau kau tidak isi otakmu. Sama aplikasi. Tidak mungkin ada aplikasi itu isinya kalau kita tidak download dulu. Di-download dulu, baru ada isinya, file. Kalau kau tidak download, tidak ada. Bagaimana cara mendownloadnya? Bahasa Quran, Iqra. Baca kok. Mak guru kok. Belajar. Sekarang hanya orang malas yang tidak mau pintar. Kenapa? Ada maha guru. Namanya Gemini. Namanya ChatGPT. Ada semua di situ. Kau jidongok kalau tidak mau kau belajar. Coba. Tanya waktu itu ChatGPT ada semua itu. Biar kau mau tanya, kau tampilkan fotonya Dasat Latif, baru kau bilang kasih Same Dian Sastro Wardoyo. Oh langsung muncul itu. Belajar. Dan orang yang belajar itu Allah yang janji, bukan caleg.
Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Kalau Allah angkat derajat, siapalah Saad Latif ini, Pak? Kau lu. Dari kampung, ndak terkenal. Kalau Pak Halim bos, bapaknya jago memang nih. Dok, nake, ndak dikenal, Pak. Bertarung saya ke Makassar, tamat SMP. Ngontrak kiri kanan, 9 tahun saya di Jalan Harimau. Jadi cleaning service. Jadi pengantar makan catering itu di Jalan Ahmad Yani, Bang Danamon. Jadi guru ngaji keliling naik sepeda. Segala saya kerja. Tapi saya belajar. Akhirnya apa? Lihat mi gelarku. Lihat mi gelarku sekarang. Wira, 2 doktorku, Dek. Banyak orang 2 doktor tapi sama-sama luar negeri atau sama-sama dalam negeri. Saya 1 dalam negeri, 1 luar negeri. Ada orang bilang barangkali sama-sama 1 luar negeri, tapi waktu yang berbeda. Saya waktu yang sama. Ada lagi orang 2 doktornya tapi mungkin disiplin ilmu yang sama. Saya berbeda disiplin ilmunya. Maka Allah kasih hadiah. Apa hadiah? Allah angkat derajatku. Kalau dulu waktu saya kontrak jalan kaki ke Harimau, jalan Cakalang SMA. Sekarang capek saya naik pesawat. Apa itu? Ilmu. Dengan ilmu. Makanya terlambat kata tadi datang. Tadi pagi saya masih baku telepon Pak Halim. Ini sama-sama bos, Pak, mengerti maki saja. Kedua-dua kini bos. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dengan ilmu ini? Adindaku Wira, besok-besok, Dek, kalau ada orang mau kau tempatkan pada posisi, jangan kelihatan kedekatan keluarga, jangan kedekatan teman, jangan kedekatan wilayah, tapi kedekatannya apa? Kecerdasan, pintar. Maka kalian juga ini pegawai, jangan kau pergi cari muka. Pacetong, masa sarjana mako masih kau pergi menjilat-jilat? Ndak laku itu sekarang, bos. Apalagi anak muda bosmu. Nah, tahu itu karakter penjilat. Wira, salah satu karakternya itu penjilat. Kalau kau pidato, Dek, biar ndak lucu makalatongi. Itu ciri-cirinya itu. Ciri-ciri penjilat itu. Garing kambah. Ya, nah kalau begitu, ini dirut kita menyeleksi orang-orang cerdas, maka kalian pegawainya terbuka peluang berpastabikul khairat namanya. Berlomba-lomba mengambil kebaikan. Dia tidak akan bilang, oh ini sama-sama orang bone. Oh jamah kok ini orang pinran sama bondas dasar. Nggak akan dilihat mana yang pintar. Dan yang keempat, kalau sudah dia pintar, seleksi yang berikutnya yang harus moral. Moralnya, Dek, kalau mau kau lihat ki sholat. Kalau dia pintar ndak sholat, jangan kau percaya. Tuhannya saja nak tipu. Jangan mau percaya. Kalau Dek na tu mas sampaja, Pak. Ya nanti asal yasik na Pak belian. Dek na gaga yasik na tu. Pak, kenapa? Sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Apa yang dilakukan kecuali menghamba kepada Allah? Beda haji. Apa? Bisa kita pergi jalan-jalan, Pak. Haji, pergi lihat-lihat situs sejarah, pergi update status. Puasa, ada sisi kemanusiaannya. Apa? Kesehatan, Pak. Dokter telah menemukan sumber menjaga fisik yang baik, itulah puasa. Ada sisi dunianya didapat. Zakat, ada, Pak. Mau caleg, keluarkan zakat. Sedekah. Tapi sholat apa? Puncak penghambaan kepada Allah itulah sholat. Jadi nindaku, Wira, ajak ini sholat kalau dia muslim. Sholat baik. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu lebih dari yang ada dimiliki oleh nenekmu. Kecil buat Allah kasih ini. Tidak ada susahnya. Allah kalau sudah memberikan kepada seseorang, tidak masuk akal pun dia kasih. Ini sekarang sebentar lagi kejadiannya apa? Masuk akal enggak orang dibakar bisa hidup? Masuk akal enggak orang dibakar masih bisa hidup? Enggak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim dibakar dalam api, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Apalagi kalau mau dibilang lari sini,
2000 unit. Kecil buat Allah kasih. Makanya dekati Allah. Caranya sholat. Ajak sholat orang. Itulah puncak penghambaan kepada Allah. Yang kelima, ada rezeki, bersedekahlah. Ingat selalu leluhur Haji Kalla, dermawan. Tidak ada orang bangkrut gara-gara dermawan. Tidak ada itu. Ustaz, ituin rumah yang putih kaya sekali dulu. Cuma rajin bersedekah bangkrut. Tidak ada. Yang bangkrut itu apa? Pilkada. Bangkrut apa? Pilcaleg. Bangkrut apa? Selingkuh. Dikatangi sama cewek. Nah, maka bersedekahlah. Dan sedekah tidak mesti banyak. Sedekah tidak mesti banyak. Sesuai saja kemampuan. Ada untung penjualan, ingatkan. Keluarkan cepat sedekahnya. Biar Allah yang ganti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kita berkumpul di sini. Bukan sekedar kita ingin bersenang-senang, tapi rasa syukur kita karena Allah memberikan 40 tahun perusahaan ini. Mudah-mudahan 40 tahun Allah semakin tambahkan yang lebih bermartabat lagi.